Selama ini semua teroris itu datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris itu datang dari sekolah Kristen. Nggak mungkin. Banser NU yang seluruh Indonesia itu bisa digerakkan oleh Bapak sebagai Panglima Banser. Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu urusan Menteri Agama? Kenapa rakyat marah? Nggak usah takut dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu Pak. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia agar ayat-ayat Al-Quran yang keras itu tidak diajarkan di pesantren ataupun madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Merevisi semua kurikulum itu agar tidak menghancurkan bangsa kita. Beredar video viral seorang pendeta Saifuddin Ibrahim usulkan Menteri Agama Yakut Qolis Kaumas untuk hapus 300 ayat Al-Quran yang menurutnya menjadi sumber ajaran radikal. Dalam video tersebut, sang pendeta berpendapat bahwa ajaran terorisme itu berasal dari pesantren. Ia menilai pesantren berpotensi memunculkan kader-kader teroris. Bahkan, ia berpendapat bahwa tidak mungkin teroris datang dari sekolah Kristen. Selama ini semua teroris itu datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris itu datang dari sekolah Kristen. Nggak mungkin. Kalau dulu saya adalah manusia radikal, tetapi sekarang setelah saya masuk Kristen dan mendalami keyakinan baru ini, luar biasa. Karena dasar Alkitab adalah cinta kasih. Dasar Alkitab adalah bekerja. Dasar Alkitab adalah kemajuan. Silakan kamu beragama di masjid, silakan kamu beragama di gereja atau di vihara. Jangan kamu bawa agamamu ke tengah sosial media, ke tengah masyarakat. Ya kalau mau toleransi, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami, gitu, agama Islam. Udah kamu jalankan perintah agama kamu, kami tidak akan mengganggu. Kami menjalankan agama kami dan kalian jangan mengganggu gitu. Selain itu, sang pendeta juga mendukung Menteri Agama Yakut Qolis Kaumas soal aturan penggunaan pengeras suara di masjid untuk adzan. Mohon Pak Menteri Agama agar situasi seperti ini dikondusifkan. Jangan takut dengan kadrun. Bapak adalah pemerintah, Menteri Jokowi. Bapak memiliki banyak hal, Bapak memiliki tentara, pakailah tentara. Bahkan Bapak punya Banser NU yang seluruh Indonesia itu bisa digerakkan oleh Bapak sebagai Panglima Banser. Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu urusan Menteri Agama? Kenapa rakyat marah? Nggak usah takut dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu Pak. Bahkan jangan sekedar mengatur suara adzan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah, sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua, tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Udahlah Pak Pendeta Saifuddin, ngumpulin ayat-ayat Al-Quran. Untuk menghapus Al-Quran itu hanyalah hayalan atau mimpi belaka dari Pendeta Saifuddin, karena Al-Quran itu nggak bakal bisa dihapus. Silahkan komplain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan komplain kepada kami umat Islam. Umat Islam nggak bakal bisa menghapusnya gitu, apalagi orang yang di luar Islam. Nah, jadi kan seperti itu. Siapa sih elu? Katanya di sini ada 300 ayat yang menghina kekristenan dan dia minta dihapus. Hapus dulu dong katanya, agar kita hidup toleransi dan damai. Ini aneh orang ini. Itulah Al-Quran. Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam pun nggak bisa menghapusnya. Loh, ente komplain mau minta hapus, umat Islam aja nggak bisa menghapusnya, mau gimana?
Ya kalau mau toleransi, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami, gitu, agama Islam. Udah kamu jalankan perintah agama kami tidak akan mengganggu. Kami menjalankan agama kami dan kalian jangan mengganggu, gitu. Islam itu kan mayoritas di Indonesia, dan sebagian besar anak-anak bangsa muslim di Indonesia ilmu-ilmunya ya didapatkan dari pesantren lah pastinya. Bahkan orang-orang yang saat ini duduk di jabatan pemerintahan juga banyak dari kalangan pesantren. Jadi kalau Bapak tadi mengatakan bahwa kelompoknya itu semua datangnya dari pesantren, tentunya hal itu melukai seluruh umat muslim di Indonesia, terlebih lagi orang-orang yang pernah nyantri ataupun sebagai pernah belajar di pesantren. Sontak tentu berita ini menjadi viral di medsos, khususnya di Twitter. Seperti dikutip dari cuitan @muhammaddauda_bd3, pendeta radikal yang sibuk dan selalu mengganggu agama Islam. Tempo hari sudah masuk penjara tapi masih nggak kapok-kapok menista agama Islam. Dan juga dikutip dari cuitan @mensosj, nama pendeta Saifuddin Ibrahim, YBS itu murtad dari Islam. Ayo tuntut dan proses hukum, biar satu sel dengan Napoleon Bonaparte, biar seperti MKC. Kemudian dikutip dari cuitan @amir_ALV, ini yang dinamakan pendeta Kimak, cari gara-gara dengan umat muslim, mungkin mencontoh si Kimak lainnya @DenisRegar7 yang bilang teroris dari pesantren. Islam memang selalu identik dengan kekuasaan. Islam selalu identik dengan perebutan kepemimpinan dari awal sampai hari ini. Di Indonesia terutama itu sangat senyap tetapi mengerikan, mencekam, dan itu yang terjadi karena ada kadrun dengan ya saya yang tidak suka dengan kadrun. Islam itu kan mayoritas di Indonesia, dan sebagian besar anak-anak bangsa muslim di Indonesia ilmu-ilmunya ya didapatkan dari pesantren lah pastinya. Bahkan orang-orang yang saat ini duduk di jabatan pemerintahan juga banyak dari kalangan pesantren. Jadi kalau Bapak tadi mengatakan bahwa kelompoknya itu semua datangnya dari pesantren, tentunya hal itu melukai seluruh umat muslim di Indonesia, terlebih lagi orang-orang yang pernah nyantri ataupun sebagai pernah belajar di pesantren.